Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Pada kesempatan kali ini kami berkunjung ke lahan pare yang terletak di Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tanaman pare di sini bisa tumbuh dengan maksimal dengan produktivitas yang melimpah, padahal saat kami berkunjung ke sini masih mengalami musim panas yang ekstrim. Sang petani mengaku saat ini akan menginjak panenan ke-7 dan pada panenan ke-6 dari 900 batang mengaku mendapatkan kurang lebih 5 karung dengan estimasi jumlah berat total sebesar 250 kg. Walaupun demikian masih terlihat pada lahan buah yang muncul masih sangat banyak. Menurut kami ini produktivitas yang cukup memuaskan. Hal lain yang cukup mencengangkan bagi kami adalah menurut pengakuan beliau, untuk dasaran sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia. Beliau hanya menggunakan pupuk kandang dengan jumlah yang cukup besar. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa tanaman pare ini bisa tumbuh dengan maksimal? Berikut akan coba kami bahas. Yang pertama adalah penggunaan pupuk kandang. Lahan pare yang kami kunjungi ini memiliki tanah yang teksturnya cenderung ke arah pasiran. Tentu ini hal yang wajar mengingat lahan ini terletak pada daerah pesisir. Lahan yang cenderung pasiran tentu daya simpan air di tanahnya menjadi berkurang dan kehilangan air karena laju penguapan juga makin tinggi. Untuk menyingkapi karakter tanah seperti ini, pemberian pupuk kandang merupakan cara yang paling tepat. Petani di lahan ini menggunakan pupuk kandang sapi dan pupuk kandang ayam yang sudah matang. Pupuk kandang mampu memperbaiki tekstur tanah agar daya simpan air semakin baik. Pemberian pupuk kandang juga mampu menyehatkan tanah bagi mikroorganisme bermanfaat untuk berkembang. Kemudian, petani di lahan ini yang menarik sama sekali tidak menggunakan pupuk dasar kimia. Beliau murni hanya menggunakan pupuk kandang. Secara kandungan memang pupuk kandang sudah mengandung unsur N, P, dan K, tetapi dosisnya hanya kecil. Walaupun dasaran tidak memakai pupuk kimia, ternyata tanaman masih bisa tumbuh dengan baik. Yang kedua adalah penyiraman yang tepat. Menurut sang pemilik lahan, di lahan pesisir, kunci utama dari budidaya tanaman pare adalah kebutuhan air. Karena di lahan pesisir, laju kehilangan air akibat penguapan sangat tinggi. Petani di lahan ini melakukan penyiraman selama 2 hari sekali. Penyiraman didistribusikan menggunakan paralon sehingga lebih simpel. Seringkali beberapa petani hanya fokus kepada pemupukan dan terlupa akan pentingnya kebutuhan pengairan. Padahal suplai air sangat penting untuk tanaman dalam melakukan proses metabolisme dan fisiologis tanaman. Biasanya, tanaman yang kebutuhan airnya kurang, pertumbuhannya kerdil dan ukuran daun yang kecil. Tetapi, kelebihan pemberian air juga bisa berdampak buruk pada tanaman. Tanaman yang terlalu banyak diberi air pada media tumbuhnya akan memicu tumbuhnya jamur. Selain itu, jika suplai air terlalu over, juga menyebabkan media tumbuh tanaman menjadi anaerobik dan apabila berlangsung terus-menerus tentu akan menyebabkan kebusukan. Pada lahan ini terbukti pemberian air yang tepat akan menghasilkan tanaman yang tumbuh dengan maksimal. Yang ketiga adalah pemberian pupuk susulan yang tidak over. Petani di lahan ini mengaku sampai petikan ke-7 ini baru mengaplikasikan pupuk susulan dengan total berat 24 kg yang terdiri atas 15 kg Ponska, 5 kg urea, dan 4 kg NPK 16-16-16 biru. Untuk awal, beliau menggunakan Ponska dan urea. Ketika masa generatif, beliau menggunakan NPK 16 berimbang biru. Dengan total populasi 900 batang dan baru aplikasi 24 kg pupuk kimia dengan sekarang umur tanaman 55 ST, menurut kami ini sangat hemat. Memang sejauh pengetahuan kami, pemberian pupuk kimia yang over malah menghasilkan tanaman yang kurang bagus. Hal ini karena mengakibatkan pertumbuhan yang terlalu cepat dan subur. Pertumbuhan yang terlalu cepat tanpa diimbangi dengan perkembangan daya tahan tanaman yang mumpuni tentu bisa memudahkan penyakit untuk menyerang. Kemudian, pertumbuhan yang terlalu subur tentu akan memancing hama untuk menyerang karena daun yang sangat rimbun dan hijau. Dengan pemberian pupuk yang tidak over dan berimbang, terbukti pada lahan ini tanaman bisa tumbuh dengan baik dan maksimal. Selain pertumbuhan yang tidak terlalu cepat dengan pemberian pupuk yang minim, maka akar tanaman akan dipaksa untuk lebih tumbuh berkembang mencari nutrisi di media tanamnya. Dengan akar yang semakin berkembang tentu berkorelasi baik terhadap penyerapan nutrisi
nutrisi di tanah. Yang keempat adalah penyempraian yang rutin. Sampai saat ini petani di lahan ini belum mengaplikasikan fungisida. Petani di lahan ini hanya mengaplikasikan insektisida bahan aktif emamectin benzoat. Emamectin benzoat termasuk dalam golongan avermetin dan cocok untuk menanggulangi ulat dan kutu-kutuan. Petani di lahan ini menggunakan interval 2 hari sekali, dan menurutnya dengan interval ini sangat cocok untuk menekan serangan hama. Yang kelima adalah varietas yang unggul. Berbicara produktivitas yang mumpuni, selain dari perawatan, tentu varietas juga memegang peranan yang penting. Petani di lahan ini menggunakan varietas Pare Azura 38. Pare Azura ini memiliki karakteristik ukuran buah kurang lebih 30 cm dengan diameter buah sekitar 6 cm. Warna buah cenderung hijau muda dengan gerigi yang halus. Ujungnya tidak runcing. Tentu hal ini berkorelasi baik dalam penyimpanan dan distribusi karena ujungnya tidak mudah retak. Untuk tingkat ketahanan penyakit, varietas ini sudah toleran virus. Untuk potensi hasil per tanaman bisa mencapai 4-5 kg per tanaman. Untuk vigor terbilang baik karena menurut sang petani, Pare Azura 38 ini memiliki daya tumbuh yang seragam dan bisa tumbuh baik walaupun perawatannya sederhana. Dan memang untuk Pare Azura 38 ini, selama kami berkunjung ke beberapa petani, pertumbuhannya selalu maksimal dengan produktivitas yang baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan apa yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Ini adalah lahan pare yang terletak di Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Pare ini memiliki produktivitas yang menurut kami istimewa. Pada panenan ke-6 dari 900 batang, hasil panen sekitar 250 kg. Dan menginjak petikan ke-7 ini masih banyak sekali buah yang bergelantungan pada para-para. Dan berikut ini beberapa poin kenapa tanaman pare di lahan ini bisa tumbuh dengan baik. Yang pertama adalah penggunaan pupuk kandang yang banyak. Karena daerahnya pesisir dan untuk daerah pesisir, dalam memperbaiki tekstur tanah, pemberian pupuk kandang sangat direkomendasikan. Yang kedua adalah penyiraman yang tepat, tidak berlebih dan tidak kurang. Untuk petani di lahan pesisir ini menggunakan interval sebanyak 2 hari sekali. Yang ketiga adalah pemupukan yang tidak over. Pemberian pupuk yang over akan menyebabkan tanaman memiliki pertumbuhan yang terlalu cepat. Rekomendasi terbaik adalah berikan pemupukan yang cukup dan berimbang. Yang kelima adalah penyempraian yang rutin. Untuk petani di sini, penyempraiannya yaitu sebanyak 2 hari sekali. Dan ini menjadikan tanaman pare di sini bebas akan serangan hama. Untuk yang terakhir adalah varietas yang unggul. Petani di sini menggunakan varietas Pare Azura 38. Untuk pare ini kami rasa memiliki vigor dan produktivitas yang mumpuni. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.